Ya, bagian yang ke-15 dari pemrograman framework ya, kita bahas tentang konsep dan cara kerja dari view. Nah, view ini sendiri sudah kita sering praktekkan ya beberapa kali dalam materi kita, dalam latihan. Tapi kita perlu bahas seperti apa cara kerjanya ya. Walaupun kita sudah bisa menggunakan, tapi harus tahu juga cara kerjanya, bagaimana nanti pengorganisasian dari view itu sendiri ya. Oke. Ya, kita lihat lagi view itu. Ini sudah pernah disampaikan di materi sebelumnya terkait dengan konsep MVC ya. Yaitu adalah layout atau desain dari halaman web yang akan ditampilkan. Formatnya HTML. Bisa juga ditambah dengan CSS dan JavaScript dan lain-lain, tetapi untuk filenya dia terpisah ya. Jadi dia tidak yang di dalam view ini hanya semata-mata file pembentuk tampilannya saja. Sedangkan file lain yang mendukung itu harus diletakkan di dalam folder public. Ya, biasanya di dalam folder public itu dibuatkan folder lagi namanya asset dan seterusnya yang kemudian dipisah lagi menjadi dikumpulin semuanya untuk CSS, untuk JavaScript, untuk gambar dan seterusnya ya. Jadi itu dipisahkan, dia tidak termasuk di dalam view yang kita bahas di sini. Tapi dia sebagai pembentuk format dan desain dari tampilan. Nah, view ini sebagai antarmuka sistem ya untuk interaksi dengan pengguna ya. Tempat nyimpannya adalah di folder app. Kemudian views ya, di situ semuanya letak dari tampilan-tampilan halaman web. Tidak bisa diletakkan di tempat lain. Jadi memang sudah disediakan oleh CodeIgniter-nya bahwa termasuk juga di controller ya, itu tempatnya juga sudah disediakan sendiri, model juga sendiri, kemudian view ini juga sama sendiri ya tempatnya. Intinya adalah dia berada dikumpulkannya dalam folder app, kemudian views yang nanti bisa dikasih folder-folder lain di dalam views tersebut. Nah, kembali lagi ke konsep MVC kemarin bahwa seperti apa perannya view itu di dalam MVC ya, di dalam framework. Kita tidak akan pernah bisa berhubungan langsung dengan view ya. Jadi view itu tidak pernah dipanggil secara langsung. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini, interaksi dengan view itu bolak-balik dia dengan controller. Ya. Jadi sesungguhnya yang kita akses pada saat kita mengakses halaman web yang dibuat menggunakan framework, misalnya menggunakan CodeIgniter, itu yang kita lihat itu adalah view, betul. Tapi view itu baru sampai ke kita kalau melewati controller. Jadi controller ini sebagai pintunya. Ketika kita mengakses halaman tertentu, sebenarnya yang diakses adalah controller. Kemudian controller ini yang memerintahkan untuk menampilkan view. Jadi kasarnya apa yang kita minta dengan melalui mengisi sesuatu atau dengan mengklik sesuatu, itu yang kita perintah sebetulnya adalah controller. Kemudian controller lagi yang menentukan view mana yang harus tampil sesuai dengan apa yang kita perintahkan, seperti itu ya. Jadi dia bolak-balik. Yang kita lihat memang view, tapi tampilan itu berasal dari controller asalnya. Ketika mengklik sesuatu, yang kita klik memang ada di view, tapi prosesnya itu selanjutnya harus dia akan melewati controller, kemudian menampilkan lagi view, seperti itu. Jadi bungkus luarnya itu adalah controller ya. Nah, cara kerja dari CodeIgniter sendiri kemarin sudah kita bahas, hanya satu buah file sebetulnya yang jadi pintu masuk interaksi kita dengan sistem, yaitu file index.php. Kemudian melalui proses routing, kita sudah bahas juga. Routing ada dua, tempat kita mendefinisikan URI ya atau URL. Bisa dengan cara didefinisikan route-nya, jadi itu untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan ya. Salah satu faktor keamanan itu menggunakan route, tapi kita juga bisa mengaktifkan auto routing-nya. Nah, dalam praktek kita menggunakan auto routing supaya kita mudah dalam pengembangan sistem ya, supaya lebih cepat kayak gitu. Nah, kemudian melewati proses security sampai ke application controller. Nah, kemudian controller nanti mencari data ya, menggunakan model, bisa manggil library, helper, plugin atau script yang lain. Kemudian hasilnya
dari controller tadi dimasukkan ke dalam view. Nah, jika diperlukan bisa di caching ya. Di caching itu halaman view ini sudah jadi, itu disimpan. Kemudian kalau ada yang minta halaman yang sama, itu dia tidak akan diproses lagi di dalam controller, langsung dipanggilkan dari caching aja, kayak gitu ya. Kecuali ada perubahan data. Nah, itu untuk mempercepat loading di terutama ketika sudah di online kan ya. Karena kita tahu ukuran file itu berbanding lurus sama kecepatan aksesnya. Bukan berbanding lurus ya, berbanding terbalik justru. Karena semakin besar ukuran file, dia akan semakin lambat diakses. Seperti itu. Jadi berbanding terbalik. Nah, setelah entah nanti pakai caching atau enggak ya, dia langsung ditampilkan lagi ke halaman indeks PHP. Jadi seperti itu terus-menerus, apapun yang kita klik, apapun yang kita isi, ketika kita enter dan seterusnya, proses yang berlaku adalah seperti itu. Sebenarnya interaksi kita adalah dengan file indeks saja. Ya, tetapi pada kenyataannya kita tidak melihat file indeks itu. Nah, yang penting untuk kita pahami adalah bahwa tadi sekali lagi view tidak pernah dipanggil secara langsung. Jadi selalu melewati yang namanya controller. Karena controller ini seolah-olah seperti polisi lalu lintas ya. Kalau di persimpangan. Jadi sini lewat ke sini, ini yang jalan yang mana, yang stop yang mana, seperti itu ya. Dia yang menentukan lalu lintas yang ada di dalam sistemnya, seperti itu. Nah, disarankan setiap view itu kalau dia banyak jumlahnya itu dikelompokkan ya berdasarkan fungsinya, fungsi dari sistemnya. Jadi misalnya kita punya view untuk input ya, ada form untuk input data mahasiswa misalnya, ada formnya untuk menampilkan formulir, kemudian ada view lagi untuk menampilkan detail mahasiswanya. Kemudian ada lagi form untuk mengedit data mahasiswa. Nah, itu sudah ada 3. Kemudian untuk menampilkan data secara keseluruhan, misalnya itu sudah jadi 4 view ya. Nah, 4 view ini sesuai dengan fungsinya mahasiswa, maka sebaiknya dikumpulkan dalam folder atau directory yang sesuai dengan fungsinya. Beri nama juga sesuai dengan nama fungsinya. Itu tujuannya untuk mempermudah proses perawatan nanti ya. Jadi ketika kita akan memperbaiki aplikasi, misalnya dari sisi view ini tadi ada tambahan di database-nya, ada tambahan 1 buah field yang harus diisi. Nah, otomatis kita kan harus menambah di halaman formulirnya. Nah, supaya kita mudah bahwa itu adalah data mahasiswa, maka kita tinggal masuk ke foldernya mahasiswa, seperti itu. Ya, itu untuk kemudahan ya. Tapi kalau pengen mempersulit diri juga boleh ya. Jadi semuanya itu dimasukin dalam folder app views tadi aja secara langsung seperti itu ya. Nah, tapi tidak disarankan karena akan merepotkan sendiri nanti. Ya, untuk praktek menampilkan view-nya saya kira sudah tahu semua ya. Kita sudah bahas itu beberapa kali. Saya contohkan di sini untuk controller home itu dia punya view yang namanya welcome message. Saya buka foldernya dulu ya. Nah, seperti ini ada welcome message. Nah, cara bikin view gimana ya? View ini berupa halaman PHP ya. Format ekstensinya adalah PHP tapi dalamnya HTML. Nah, bisa dibantu dengan JavaScript, dengan CSS untuk mempercantik tampilannya ya. Juga untuk fungsionalitas dari sistem bisa menggunakan JavaScript. Tapi ingat sekali lagi yang masuk di situ adalah hanya scriptnya saja, tapi filenya diletakkan di dalam folder public. Ya, kemudian sesuaikan role aplikasi yang direncanakan. Jadi kalau misalnya ini tampilan untuk katakanlah login begitu ya, maka ya pemberian namanya juga disesuaikan. Kemudian diletakkan dalam folder yang sesuai dengan fungsinya juga. Ya. Nah, untuk penulisan nama filenya ini harus konsisten ya. Jadi kalau untuk view itu semuanya menggunakan huruf kecil. Semuanya.
Kalau lebih dari satu kata, maka dipisahkan dengan tanda underscore ya, garis bawah gitu. Misalnya seperti ini, ada form pendaftaran misalnya. Maka ngasih namanya adalah form underscore pendaftaran, kemudian diikuti dengan ekstensinya adalah .php ya. Nah, disimpannya di dalam folder app views tadi. Nah, bagus lagi kalau dikelompokkan dalam folder. Kemudian untuk memanggil view melalui controller itu menggunakan method atau function yang disediakan oleh CodeIgniter, yaitu view seperti ini. Nah, selalu diingat kalau nama method, nama function itu jangan dipisah dengan tanda kurungnya ya. Jadi kalau namanya, nama method, nama function langsung disambung dengan tanda kurungnya. Nah, nanti ada parameter di dalamnya atau ada argumen istilahnya itu di dalamnya sesuai dengan yang disediakan oleh CodeIgniter. Nah, untuk view itu digunakan return view supaya dia bisa langsung ditampilkan ya. Return itu untuk mengembalikan nilainya. Nah, view di dalamnya ini ada parameter, yaitu nama file view-nya. Nama file view dimasukkan di dalam parameter dari method view ini tanpa extension ya. Jadi langsung aja namanya. Extensionnya nggak usah seperti tadi form underscore pendaftaran gitu ya. Tidak perlu dengan .php, karena kalau ditambahin .php-nya, extensionnya ditambahin itu malah terjadi error ya. Itu dianggap sebagai nama file. Jadi cukup nama filenya saja, extensionnya tidak perlu ya. Nah, kalau misalnya ada folder yang disertakan view-nya di dalam folder, maka harus dimasukkan juga nama foldernya ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada folder views. Kemudian di sini ada view test ya, test PHP. Di yang sejajar juga ada welcome message. Kemudian ada folder coba. Di dalam folder coba ini ada view namanya saya PHP. Kemudian di luarnya ya, sejajar dengan coba tadi ada folder namanya tampilan. Kemudian di dalamnya ada view namanya latihan view dalam folder PHP. Nah, cara pemanggilannya seperti ini. Kalau dia tidak di dalam folder, maka langsung disebutkan nama file seperti ini. Ingat sekali lagi tanpa extension ya. Dan penulisannya tadi sudah disebutkan supaya konsisten huruf kecil semua. Kalau dia lebih dari satu kata dipisahkan dengan underscore ya. Nah, untuk function yang kedua atau metode kedua, metode saya ini dia memanggil file view yang berada di dalam folder coba. Nah, maka foldernya disebutkan dulu coba, baru slash gitu ya, lalu nama dari filenya. Begitu juga untuk metode yang ketiga ini, lihat tampilan. Nah, di sini dia berada di dalam folder tampilan seperti ini ya, berada dalam folder tampilan, kemudian disebutkan nama foldernya, lalu nama filenya. Agak nggak kelihatan di sini ya, karena ada tulisan ini ya, Activate Windows ini ya. Saya ulang bahwa tulisan Activate Windows itu jangan dihilangkan kecuali kita punya lisensi ya. Kalau tidak punya lisensi ya biarkan aja, karena tidak mengganggu ya, hanya berupa tampilan seperti itu aja. Kalau dihilangkan menggunakan crack ya, tanpa lisensi, itu namanya pembajakan, dan pembajakan adalah bentuk lain dari pencurian ya. Menurut fatwa MUI itu terkait dengan hak cipta dan hak kekayaan intelektual itu hukumnya zalim dan berdosa. Jadi kalau membajak hukumnya jelas haram ya, termasuk dalam kategori pencurian. Begitu menurut fatwa MUI. Itu sekedar info saja ya. Oke, selanjutnya. Nah, nih yang kita praktekkan selama ini adalah pemanggilan single view. Jadi view-nya cuma satu. Nah, bisakah manggil view-nya banyak nih? Ada beberapa view yang kita mau panggil sekaligus. Nah, CodeIgniter tuh memberikan kemudahan untuk menampilkan lebih dari satu view pada saat bersamaan. Jadi di controllernya pada saat memanggil view itu bisa lebih dari satu. Caranya menggunakan pemanggilan method view secara berulang dalam bentuk concat ya. Concat itu bukan return-nya diulang-ulang, return-nya hanya satu, tetapi view-nya, metodenya dipanggil beberapa kali. Jadi disambung gitu ya. Concat itu dalam PHP itu menggunakan tanda titik. Jadi titik itu menggabung ya, kita tahu ya. Nah, berbeda nanti titik itu kalau dia digunakan dalam bilangan. Nah, itu diterjemahkan sebagai koma. Tapi titik yang dimaksud dalam
apa namanya, coordinator di sini yang khusus untuk view ini adalah penggabungan atau concat tadi ya. Jadi tulisannya seperti ini, returnnya cuma satu, kemudian view, ini method view diikuti dengan nama file di dalamnya satu parameter ya, kemudian titik, kemudian view lagi. Nah seperti itu, artinya view, panggil lagi view, panggil lagi view, panggil lagi view, seperti itu sampai dengan yang terakhir. Nah yang terakhir nanti baru ada titik komanya, seperti itu. Nah bisa satu, bisa dua, bisa tiga yang dipanggil dalam multiple view ini ya. Nanti harus disesuaikan urutannya. Jadi kalau misalnya seperti gambar ini ya, seperti slide ini, yang pertama dipanggil adalah header, karena yang dipanggil pertama kali itulah yang akan muncul pertama. Yang kedua, ya dia akan muncul yang kedua kalinya, gitu posisinya, posisi urutan yang kedua. Maka di sini dicontohkan ada header, ada navigasi, ada konten. Yang konten ini membawa data. Nah kita sudah belajar kemarin dollar data ini yang ditampilkan dipanggilkan dalam argumennya view itu adalah untuk melakukan passing data ya. Jadi ngirim data dari controller menuju ke view. Nah kita sudah bahas itu kemarin, silahkan dilihat lagi materi sebelumnya ya. Kemudian yang berikutnya ada sidebar dan ada terakhir adalah footer. Nah ini bahaya nih kalau dibolak-balik ya. Misalnya mulai dari navigasi, kemudian konten, kemudian header, kemudian footer, kemudian sidebar. Nah itu nanti tampilannya akan kacau ya. Nanti kita akan bahas juga tentang penggunaan layouting ya, layouting di coordinator dalam view itu seperti apa. Jadi nanti ada view memanggil view seperti itu ya. Itu di bahasan bagian yang lain ya. Nah kita coba untuk multiple view ini gimana ya. Nah sebelumnya kita sudah tahu di sini view tadi ya, ada yang dalam folder coba ya kan. Ada saya, kemudian di tampilan ini ada latihan view dalam foldernya tampilan. Nah kemudian ada welcome message, kemudian ada lagi yang lain-lain ya. Nah ini kita contohkan di controller home ya. Controller home ini kalau kita aksesnya public ya, folder public. Nah ini seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan dari controller home dengan view, nama filenya adalah welcome message. Nah kita coba menambahkan view yang lain di sini ya, tapi dari folder yang berbeda. Pertama folder saya, yang kedua folder tampilan tadi ya. Nah kita masukkan di sini view tadi ya. Nah ini kita load formatnya dulu, dikasih titik tadi pakai concat. Nah kemudian kita kasih nama di sini saya, tadi kan dalam folder coba /saya kan gitu ya. Nah ini ada tanda titik concat, bisa dituliskan ke bawah seperti ini ya, disesuaikan urutannya seperti itu, tidak masalah ya, asal di sini jangan dikasih titik koma, berarti statementnya sudah selesai kalau ada koma, titik koma ya. Nah saya menambahkan di bagian atas, jadi yang di load duluan itu adalah coba saya, folder coba, filenya saya, kemudian welcome message, kemudian saya tambahkan lagi view. Saya ambil dari tampilan ya, folder tampilan, kemudian / nama filenya apa tadi ya, latihan view dalam folder. Oke, saya paste di sini ya, latihan view dalam folder. Nah ini contoh kita yang pertama kemarin yang tidak sesuai dengan aturan yang diminta oleh coordinator ya, karena seharusnya menggunakan underscore tapi ini menggunakan garis mendatar. Sebetulnya tidak ada masalah, tetapi tidak menunjukkan konsistensi saja ya. Ini saya save, kemudian tampilannya kita lihat lagi ya. Oke seperti ini adalah public, kemudian saya refresh. Oke sudah ya, tampilannya seperti ini. Kita lihat bagian atas. Nah di sini ada selamat datang, hai saya sedang belajar coordinator. Ini adalah isi dari view saya yang berada dalam folder coba. Kemudian di bagian bawah tadi kita panggil dari folder latihan ya, viewnya kita lihat. Nah seperti ini ada ya di bagian bawah ini. Ini adalah view yang berada dalam folder tampilan ya, artinya sesuai dengan teorinya tadi ya, yang mengatakan bahwa urutannya ketika memanggil view seperti apa urutannya, seperti itu juga nanti tampilannya.
Jadi kalau kita bolak-balik ya bisa dibolak-balik ya. Nah, ini adalah multiple view. Nah, yang berikutnya bagian yang ke-16 yaitu menggunakan view cell ya.